إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Para jamaah kuliah subuh yang kami hormati, anak-anakku para santri yang kami banggakan. Materi kuliah subuh pada hari Senin ini adalah kita mengkaji surat At-Tariq, surat yang ke-86, juga termasuk surat At-Tariq ini surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah, terdiri atas 17 ayat. Ya, jadi surat Makkiyah terdiri dari 17 ayat. Kita bacakan, nanti ada tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'a innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida wa mahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan bintang yang muncul pada malam hari. Allah bersumpah kepada langit. Ya. Pada langit, karena langit ini anak-anakku, Bapak Ibu sekalian, adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat, yang paling besar. Mengapa paling besar? Karena ada 7 tingkatan langit. Kang Damos dia calikna Kang Damos, teka yang dihanap dasarang Kang Abbas. Nah, kali lagi, ya, mengapa Allah bersumpah
dengan langit. Was-samai wat-thariq. Karena sekali lagi langit adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar karena ada 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit itu Anda ya anak-anakku kalian bisa bayangkan. Padahal di dalam bahasa Arab disebutkan angka 7 itu menunjukkan banyak. Mungkin lebih dari 7 gitu loh. Apa tuh dalilnya? As-sab'atu tadullu 'alal kasrah. Nah, angka 7 itu menunjukkan banyak. Jadi siapa tahu, hanya Allah yang Maha tahu. 7 itu resminya, tapi mungkin lebih dari 7 langit itu. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan eksplisit sab'a samawatin tibaqa. Dalam surat Al-Mulk ya ada itu. Ya anakku ya. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya yaitu yang namanya langit. As-sama. Itu. Nah, di dalam ilmu astronomi, ilmu perbintangan, para ahli menyebut langit pertama disebut dengan troposfer. Nah, troposfer, tulis pelan-pelan saja anak-anakku ya. Ini pengetahuan, namanya kuliah subuh. Ini kuliah subuh itu agak sedikit berat materinya ya, bukan pengajian. Kalau pengajian ringan-ringan. Nah, ini namanya kuliah. Kuliah campuran sanawiyah, aliyah, SMA, mahasiswa, dosen, masyarakat. Nah itu. Langit yang kedua disebut dalam ilmu astronomi ya. Ini bukan dari Al-Quran ya. Jadi para ahli perbintangan menyebutkan, memberi nama. Langit kedua disebut stratosfer. Stratosfer, pelan-pelan. Langit kedua disebut stratosfer. Sudah? Langit ketiga disebut ozonosfer. Ozonosfer, itu langit ketiga. Ozon dikasih ya, dikasih S, dikasih fer, ozonosfer. Itu langit ketiga. Sudah? Catat. Langit keempat disebut mesosfer. Ya. Ini aslinya dari bahasa Latin ya, dari bahasa ya. Kemudian diinggriskan. Yang keempat mesosfer. Mesosfer. Vernya pakai F ya, bukan pakai P ya. F, mesosfer. Tadi sama. Yang 1, 2, 3-nya juga sama. Mesosfer itu yang keempat. Yang kelima, langit kelima disebut termosfer. Bukan termos tempat air ya. Termosfer itu langit kelima. Sekali lagi, langit kelima disebut termosfer. Langit keenam disebut ionosfer. Ionosfer. Sekali lagi, langit keenam disebut ionosfer. Langit ketujuh disebut exosfer. Nah, exosfer. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi lagi, 7 lapis langit itu oleh para astronom diberi nama. Tapi ini bukan dari Al-Quran. Kan Gusti Allah juga membolehkan ya hamba-hambanya yang pinter, yang ilmuwan, yang ahli, silahkan saja memberi apapun kan. Itu kan wewenangnya manusia. Soal benar atau tidak hanya Allah yang maha mengetahui. Sekali lagi ya, langit pertama disebut troposfer, langit kedua disebut stratosfer, langit ketiga disebut ozonosfer, langit keempat disebut mesosfer, langit kelima disebut termosfer, langit keenam disebut ionosfer, langit ketujuh disebut exosfer. Nah itu Allah bersumpah ya atas
makhluk ciptaan yang paling besar yaitu langit. Ya. Nah, langit itu, di dalam langit itu ada apa? Ada bulan, ada bintang, nah, gitu. Ya, bintang-bintang di langit kan ada nyanyiannya, ada puisinya ya, bintang-bintang di langit. Apalagi bintang juga besar. Coba kalian bayangkan anak-anakku ya, bintang aja dalam ilmu pengetahuan, wah, dan bintangnya banyak ya, bertebaran di langit itu. Coba kalau malam hari itu kan kelap-kelip itu ya, kelap-kelip itu mungkin ratusan juta kilometer dari dunia, dari bumi maksudnya, dari bumi itu bisa ratusan juta kilometer. Jadi subhanallah, subhanallah, kita harus, kalau kita orang beriman, iman kita harus makin tebal gitu loh. Ya, betapa Allah maha kuasanya itu. Langit aja sudah 7 lapis langit. Di dalam langit itu ada dihiasi oleh bintang-bintang dan bulan. Ya. Dan kalau kita berangkat kemanapun itu langit ada gitu loh. Coba kalian ya, jalan-jalan di seluruh Indonesia aja. Coba menengadah ke atas, langit ada. Ke seluruh Nusantara ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Mias sampai Pulau Rote. Itu ada langit itu. Itu baru di Indonesia. Coba kemana-mana ada langit. Ya, ini alhamdulillah sudah ditakdirkan Allah sudah ke 5 benua. Ya, benua Asia sudah jelas ya. Ke Jepang pernah, ke Taiwan pernah, benua Amerika ke Amerika pernah, ke Afrika pernah, ke Mesir, ke Australia pernah. Ya, ke 5 benua sudah. Itu langitnya ada, pas tangga gitu, menengadah ada langitnya, itu berarti sangat luas. Sangat luas berarti, subhanallah. Coba nanti ya, insya Allah ini pimpinan pesantren bulan April besok, Kang Icep sama Kang Hasan akan ke Maroko sama Spanyol. Nah, itu nanti ada langitnya di Maroko, di Spanyol itu ada. Ya, dalam rangka tugas MUI pusat. Kang Icep kan sekretaris MUI Kabupaten Ciamis ya. Nah, ini kedua beliau ini 23 April tahun ini akan ke Maroko, itu di Afrika. Itu kerajaan. Ya. Kemudian ke Spanyol. Spanyol itu dulu anak-anakku, Bapak Ibu sekalian ya, itu Islam pernah berkuasa di Spanyol itu 6 sampai 7 abad, 700 tahun. Berkuasa itu. Ketika zaman Bani Umayyah ya, Abdurrahman Ad-Dakhil khalifah sempalan dari Bani Umayyah, kemudian dia lari ke Spanyol, dan di Spanyol dengan pasukannya dia mendirikan kerajaan. Dan di Spanyol sekarang peninggalan Islam banyak, itu ada Sevilla, Granada, ya, Alhambra itu Istana Merah. Nanti akan dilihat oleh Kang Icep sama Kang Hasan itu. Ya. Nanti coba lihat ke atas, langitnya ada di Spanyol, di Maroko ada, saking luasnya ciptaan Allah. Was-sama'i wat-thariq. Ya, begitu loh. Nah, ini berarti apa? Berarti orang tuh bodoh kalau tidak menguatkan imannya. Kalau orang Islam, orang yang belum beriman itu ya termasuk sayang gitu ya, sayang 1000 kali sayang. Kenapa tidak mau beriman kepada Allah? Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, semua yang ada di alam semesta itu ciptaan Allah. Ya, ini menjadi, makanya kalau kita membaca Al-Quran tuh harus telaten gitu loh, harus ikhlas, harus meresapi, baca terjemahannya. Nggak tahu bahasa Arab ya terjemahannya kan banyak, supaya mantep gitu loh iman kita, iman Islam kita mantep. Oh iya ya, gitu. Baca satu surat saja, surat pendek saja dilenyepan bahasa Sundanya itu, diresapi, dipahami, dan diamalkan semampu kita. Pengamalan Al-Quran semampu kita. Ya. Itu loh. Wat-thariq itu apa? Wat-thariq itu ya bintang yang biasa muncul di malam hari.
Jadi as-samai atau as-sama'u itu langit, at-tariq itu bintang. Bintang yang muncul di malam hari. Bintang kan tidak di siang hari kan. Bintang itu di malam hari. Kelap-kelip. Coba kalian sekarang masih ada kan bintang itu tuh. Kalau sedang cedem ya, sedang mendung tidak kelihatan. Malamnya sedang mendung, tapi kalau sudah cerah gitu ya kelihatan kan di samping bulan kan kelihatan besar ya. Apalagi bulan purnama full itu kelihatan. Bulan sabit hanya seperempatnya. Itu berarti apa? Bulan agak dekat ke bumi gitu anak-anakku, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau bintang jauh ke bumi, makanya kecil kelihatan dari bumi, dari kita nih, kecil, kelap-kelip. Itu jaraknya itu bisa jutaan kilometer dari bumi, ya jutaan, ya. Atau minimal ratusan ribu kilometer. Ya, yang bisa ke bulan itu kan Armstrong ya, dari Amerika Serikat itu. Orang Amerika Serikat itu Armstrong itu bisa ke bulan, mendarat di bulan. Pakai Apollo itu ya, Soyuz kalau di Rusia itu. Nah, itu kehebatan manusia ya. Tapi ya sayang, 1000 kali sayang yang kesananya bukan orang Islam gitu ya. Orang non Muslim ya, karena mereka serius belajar teknologinya. Makanya anak-anakku ya insya Allah di Darussalam ini punya universitas namanya Universitas Islam Darussalam. Kita sedang merintis Fakultas Sains dan Teknologi. Itu termasuk di dalamnya nanti ada Fakultas MIPA, Fakultas Prodi Matematika, Prodi Statistika, Prodi Sains ya, termasuk nanti belajar tentang sains ya dan teknologi insyaallah. Sedang merintis itu jadinya nggak tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi wallahu a'lam. Tapi ini penting karena di Al-Quran itu sangat teknologis. Al-Quran itu sangat saintik. Saintik apa maksudnya? Sangat syarat dengan ilmu pengetahuan. Yang kita umat Islam kalah anak-anakku ya dari Barat, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari Cina. Kalah kita. Karena kita belajarnya kurang keras. Ya. Tapi dia tidak ketinggalan terlalu jauh sih, kita juga maju. Tapi dalam soal teknologi kita kalah atau kita belum menang, bahasa halusnya kita belum menang. Maksudnya kita tuh umat Islam Indonesia gitu loh, belum menang. Masih ketinggalan relatif jauh dari Amerika Serikat dan Jepang, termasuk Tiongkok sekarang, Cina, Korea ya yang punya teknologi canggih itu. Itu loh. Nah ini ayat-ayatnya ada masalahnya itu was-samai wat-tariq. Demi langit dan demi bintang yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Apakah yang kau ketahui tentang bintang ini? An-najmus saqib, bintang yang sinarnya menembus malam. Ya, tadi sudah dibahas bintang-bintang berkelap-kelip di atas, kecil-kecil terlihat dari bumi padahal itu melebihi bulan besarnya. Itu dalam ilmu astronomi kan itu. Bintang itu lebih besar daripada bulan. Hanya karena jauh jaraknya terlihat oleh kita kecil. Kalau bulan dengan bumi dekat, makanya bisa ditembus oleh manusia ya, oleh Armstrong dari Amerika Serikat itu. Ya, relatif jauh pun ya jauh menurut ukuran kita ya yang tidak paham teknologi, tapi bagi orang Amerika ya bisa ditembus ya. Bisa menembus di bulan itu, bisa mendarat di bulan gitu loh, Apollo-nya itu loh ya. Itu pun waktu masih di MI, di SD atau apa ya, ketika Armstrong mendarat di bulan itu luar biasa, subhanallah ya, tahun 70-an itu ya. Memang sekarang teknologinya sudah canggih. Makanya di Darussalam sudah waktunya ada Fakultas Sains dan Teknologi gitu, untuk mendidik para santri keluarga besar Darussalam paham tentang teknologi yang di Al-Quran itu dalilnya seabrek banyak sekali. Hanya kita yang tidak tahu, itu harus didekati dengan ilmu pengetahuan gitu ya.
Nah, itu sains dan teknologi. Kemudian ayat keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia itu ada pengawasnya, ya, ada penjaganya yang disebut malaikat. Malaikat itu setiap orang didampingi oleh malaikat yang mengawasi, yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Itu. Ya, bahkan malaikat itu dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir itu hampir sama pendapatnya, yaitu bahwa malaikat mencatat apa yang diucapkan dan apa yang gerentes hati. Ya, gerentes hati itu dicatat oleh malaikat. Makanya hati-hati. Ya. Tidak sukanya kita kepada seseorang dalam hati saja itu sudah dicatat loh. Itu jangan dikira kebencian kita kepada seseorang hanya dalam hati. Mungkin suami pun tidak tahu atau istri pun tidak tahu. Malaikat mencatat kejelekan kita itu. Naudzubillah, naudzubillah. Sebaliknya, gerentes hati kita, ya, apresiasi kita, penghargaan kita, kagum kita kepada sebagai sebuah kebaikan. Walaupun tidak diucapkan, tidak ditulis dengan tangan. Apalagi yang ditulis di WA, ya, di WhatsApp sekarang. Itu hati-hati. Hati-hati. Itu dicatat oleh malaikat. Kalau kita mau WA, mau WhatsApp hal-hal yang jelek, ya, itu juga termasuk amal jelek, dicatat oleh malaikat. Yang dalam hati pun dicatat kok. Kan kadang-kadang orang sedang, kalau sudah digoda setan, keheul ka hiji jalma, ya, kemudian dia bergumam dalam hatinya, catat. Walaupun itu tidak dilaksanakan, tidak diucapkan, tidak ditindaklanjuti, itu sudah keburukan. Bukannya harus bersih jadi manusia itu. Harus bersih anak-anakku ya, kalian, hati kalian, pikiran kalian. Hati kita, pikiran kita harus bersih kepada siapapun. Kepada musuh pun, kalau musuhnya tidak menggoda, biarin aja. Tapi kalau menggoda baru kita lawan. Ya, menggoda atau mengganggu atau menyerang, ya, baru kita lawan. Kalau enggak biarin aja. Ya. Gitu loh. Lawan politik sekarang sedang musim politik di Indonesia itu wah, kalau enggak menata hati dosanya setumpuk-setumpuk karena selalu mengumbar ujaran kebencian terhadap lawan politik, bahkan sesama muslim, sesama tokoh muslim, ya, baik di medsos, media sosial maupun lewat wawancara, menyerang ini menyerang itu dalam kampanye kemarin. Itu kan keburukan semua itu dari segi akhlak Islam. Malaikat, ya, gampang bagi malaikat mencatatnya, tidak sulit. Ya anak-anakku ya. Itu kalian juga misalnya ya nggak senang sama teman atau nggak senang sama ini sama itu, tidak diucapkan itu sudah dicatat sebagai amal buruk. Ya, amal kejelekan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia satu persatu didampingi oleh malaikat. Malaikat Raqibun Atid, 2 malaikat. Malaikat pencatat amal soleh dan malaikat pencatat amal buruk. Jadi kan kemarin sudah sampaikan ya, angka kalau gitu ya, kalau manusia di dunia miliaran ya malaikat juga miliaran lah. Iya, malaikat tuh diambil dari cahaya, dibuat dari cahaya kan. Beda kalau kita kan dari tanah. Ya, ahli tafsir ada yang mengatakan mungkin satu-satu ya. Kalau gitu Raqibun Atidnya banyak. Ya enggak begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya itu kan bisa menembus ratusan kilometer, bisa ribuan kilometer. Mungkin Raqib Atidnya hanya 1. Ya. Raqib 1, Atid 1, tapi kan dibuat dari cahaya oleh Allah. Jadi mengcover seluruh umat manusia sedunia. Gitu, seluruh negara. Itu cara berpikirnya. Itu ilmu para mufassir beda-beda pendapat, nggak apa-apa ya, itu manusia kok. Gitu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba lihatlah manusia itu diciptakan dari apa. Harus berpikir manusia itu diciptakan dari apa. Nah, kemudian dijawab
Khuliqa mim ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Kemarin sudah ya, kemarin hampir sama ya, temanya. Maksudnya dari sperma ya, yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara luang tulang punggung dan tulang rusuk. Nah, ya, tulang rusuk suaminya laki-laki, kemudian bertemu di rahim dengan ovum, mungkin maka terjadilah manusia, terjadilah bayi, terjadilah kalian, terjadilah kita. Ini kita ini terbuat dari sperma dan ovum yang hina dina. Jadi jangan sombong. Malaikat bersih karena diciptakan dari cahaya. Setan itu terkutuk karena diciptakan dari api yang panas. Itu. Makanya setan selamanya sombong. Setan itu selamanya arogan. Setan iblis ya kakak beradik lah ya. Nah, kita diciptakan dari sperma dan ovum. Kemudian dikombinasi dengan tanah, maka kita kembali ke tanah. Gitu. Malaikat nggak dikubur karena malaikat nggak meninggal sampai kiamat. Ya, setan juga nggak meninggal, nggak mati sampai kiamat. La ughwiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Ketika iblis itu menggoda Nabi Adam, ya Allah marah, kamu itu hai iblis, kamu itu akan menjadi semuanya penghuni neraka. Baik ya Allah, kami tidak apa-apa jadi dalam surat apa ada dan surat Al-Baqarah itu. Tapi kami minta tangguh sampai hari kiamat, kami akan goda seluruh hambamu untuk dimasukkan ke neraka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah. La ughwiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Minta tangguh, ya oke, kata malaikat, kata si setan iblis itu. Baik ya Allah, kami semua anak keturunan kami masuk neraka semua, tapi kami minta tangguh sampai hari kiamat untuk menggoda hamba-hambamu supaya mereka juga dengan kami masuk neraka. Kecuali hamba-hambamu yang tidak akan tergoda oleh kami adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadakal mukhlasin. Gitu, itu ada itu. Ya, ketika Nabi Adam tergoda, ya, di surga, tadinya kan di surga Nabi Adam sama Siti Hawa itu, tapi tergoda. Nah, maka diusir Nabi Adam ke dunia oleh Gusti Allah. Setan kan senang itu, setan senang, wah berhasil. Makanya untuk zaman sekarang juga banyak manusia yang tergoda oleh iblis, oleh setan, berbuat jahat, berbuat apa saja. Berbuat maksiat, naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Gitu. Ya. Ayat ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sungguh berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Apa maksudnya? Ya nanti manusia hari kiamat mati semua, meninggal semua, nanti ketika yaumul hisab di padang mahsyar semua dibangkitkan kembali dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia. Kan kemarin sudah disinggung ya kuliah subuh kemarin tuh. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair, dan pada hari itu, pada hari di yaumul hisab itu segala rahasia yang disimpan manusia di dunia akan diperlihatkan, akan dipertontonkan oleh Gusti Allah. Apakah itu tindakannya yang susulumputan? Apakah itu ucapannya yang gerentes hati? Apakah ucapannya yang verbal itu yang hanya didengar oleh orang terdekat? Apakah itu WhatsApp-nya, TikTok-nya, Instagram-nya, Facebook-nya akan diperlihatkan nanti di yaumul hisab. Yang jeleknya, yang menyerang tetangganya, yang menyerang saudaranya, yang menyerang handai tolannya, bahkan yang mengkritik atasannya.
yang menjelek-jelekan pemerintahnya, semua ada nanti dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu gini? Kenapa Allah kan nanti bertanya. Jadi yaumatublas sarair, ada nih ya, tidak ada yang dirahasiakan lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Tidak ada. Semua diungkapkan di yaumul hisab itu. Di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar itu kan matahari itu yang begitu sangat panas terik itu hanya 1 jengkal di atas kepala manusia. Bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang jelek itu akan terasa panas. Tapi bagi orang-orang yang di dunianya soleh-solehah ya enggak. Walaupun mataharinya sejengkal di atas kepala kita. Betul. Ya. Famalahu min quwwati wala nasir. Manusia ketika di padang mahsyar atau di yaumul hisab itu, anak-anakku Bapak Ibu sekalian, tidak mempunyai kekuatan apapun walaupun dia waktu di dunia adalah raja, presiden, perdana menteri, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, semua sampai ke bawahnya, ya rektor semua, nggak ada yang bisa menolong, ya, jadi tidak punya kekuatan lagi. Wala nasir, tidak ada yang membela, ada yang membela sendirian, culang-cileng. Kalau sekarang kan seorang pemimpin punya anak buah, tolong siapkan ini jawabannya seperti ini, tolong siap, bisa di dunia, di akhirat nanti sudah nggak bisa, anak-anakku ya Bapak Ibu sekalian, sudah nggak bisa. Jadi famalahu min quwwatin wala nasir, siapapun nanti, ya raja sehebat apapun di dunia nanti di akhirat di yaumul hisab itu sudah sendirian, nggak punya kekuatan apa-apa. Powerless bahasa Inggrisnya itu, powerless. Tidak punya kekuatan. Dan tidak ada pembela. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada ajudan, tidak ada. Tidak ada asisten, tidak ada. Semua sendirian, mempertanggungjawabkan sendirian. Bapaknya nggak bisa nolong, ibunya nggak bisa nolong, kakeknya nggak bisa nolong, neneknya nggak bisa nolong, bawahannya nggak bisa nolong. Nah, ini dalilnya jelas. Famalahu min quwwati wala nasir. Makanya daripada menyesal di hari kemudian, yuk kita sekarang sama-sama itu menasihati diri sendiri ini. Jangan kira Ngacep mau nasihati ke batur, ya enggak. Ini juga Ngacep kuliah subuh ini juga menasihati diri sendiri, menasihati keluarga. Semuanya dinasihati gitu. Diingatkan maksudnya. Ya. Supaya tidak menyesal nanti di akhirat. Was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandung hujan yang turun setiap saat. Allah mengulang lagi, tadi was-sama'i wat-thariq, ya sekarang was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang menurunkan hujan. Nah, sekarang sedang musim hujan, alhamdulillah. Walaupun belum tidak setiap hari ya, tapi lumayan. Petani sudah mulai bersawah lagi, ya, sudah mulai ada airnya. Walungan sudah ada airnya lagi walaupun belum deras, ya, solokan sudah ada air, itu alhamdulillah. Itu karena apa? Karena langit mengandung hujan. Makanya kalau langit mendung itu tanda akan hujan, kan gitu. Kalau kita tanggah ke atas, kok mendung, nah itu hujan, mesti hujan. Karena awan itu kalau makin berat makin banyak dia jatuh ke bawah, ke bumi, ke kita, ke tanah gitu. Tapi kalau langitnya cerah nggak akan hujan, itu sudah tanda-tanda alam. Ya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku ya. Wal ardi dzatis sad'i, dan demi bumi yang terbelah karena tumbuh-tumbuhannya tumbuh. Nah ini, ya ini ditafakuri coba ayat ini nih, ayat ke-12 ini. Dengan tanah yang subur, tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita kan bisa makan sayur mayur. Ada terong, ada buncis, ada cabe, ada cengek, ada nu ahli peteuy, ada jengkol. Itu semua dari tanah tumbuh. Ada roai itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada roai, ada bonteng, atau timun. Itu anak-anakku, itu wal ardi dzatis sad'i, itu dalilnya.
Dan demi bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Di pasar sekarang bulan puasa itu, wah pasar itu ramai setiap pagi dan sore. Ya, sayur mayur, ada telo atau sampe, ya. Dan itu sehat semua kalau sayur mayur itu. Itu loh. Ya. Nah ini yang orang kadang-kadang tidak tahu dalilnya. Nah kalau kita baca Quran pada bulan Ramadan ini kan jadi paham, oh ini dalilnya. Gitu. Innahu laqaulun faslun. Sungguh Al-Quran merupakan pemisah antara hak dan batil. Innahu laqaulun faslun. Pemisah. Makanya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup supaya hidup kita lurus. Hidup umat Islam lurus, tidak bengkok, tidak melenceng gitu loh ya. Ya. Tapi, nah ada tapinya. Ayat ke-14-nya wa ma huwa bil hazal. Ingat loh, Al-Qur'an itu bukan untuk dipermainkan, bukan diolok-olok, dipakai heureuy, enggak boleh itu. Kan ada orang sekarang itu yang melecehkan Al-Qur'an, merendahkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena imannya tipis. Imannya enggak bagus akhirnya, dan juga tidak pernah baca Al-Qur'an. Tidak pernah membaca tadarus Al-Quran, apalagi mengkaji isi Al-Quran, gitu loh. Akhirnya kan sering dipakai guyonan, sering dipakai heureuy bahasa Sundanya itu. Enggak boleh itu, haram hukumnya itu. Ya. Ada itu. Di UGM itu ada orang ilmuwan kok ngaheureuikeun Al-Quran. Aduh, saya marah dan sedih gitu. Ya. Ada beberapa ayatnya diheureuikeun, jadi candaan. Ya. Enggak boleh itu. Wa ma huwa bil hazal. Itulah anak-anakku, enggak boleh, kalian enggak boleh tuh mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu karena firman Allah. Itu suci itu. Masa manusia berani-beraninya melawan Allah dengan cara mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an? Ada itu, ada diheureuikeun gitu bahasa Sundanya itu. Waduh, itu dosa besar itu. Ini wa ma huwa bil hazal. Al-Qur'an itu bukan untuk diheureuikeun. Al-Qur'an bukan permainan, bukan laibun walahwun. Al-Qur'an itu bukan untuk bahan candaan, bukan. Nah, apa innahum yakiduna kaida, orang-orang yang tidak senang kepada Islam dan umat Islam. Apakah itu orang kafir atau orang munafik, orang fasik, itu selalu yakiduna kaida, merencanakan ya, kejahatan terhadap umat Islam, terhadap Islam dan umat Islam. Gitu loh ya. Sekarang ada di Indonesia, ada di dunia apalagi. Ya. Di dunia apalagi. Melihat umat Islam bangkit itu, takut mereka, takut anak-anakku ya Bapak Ibu sekalian. Jadi innahum yakiduna kaida, selalu ini pakai fiil mudhari, ini yakiduna kan pakai fiil mudhari. Yakiduna kaida, ingin memperdayai umat Islam. Ya Kang Damos ya, ingin menghancurkan umat Islam. Ingin membuat umat Islam itu selalu terpuruk. Ingin selalu melihat umat Islam itu terbelakang. Ingin melihat umat Islam itu tidak pintar. Itu innahum yakiduna kaida. Itu ada dalilnya. Jangan dikira, maka enggak aneh kalau kita sekarang lihat di medsos, lihat di koran, lihat di TV yang sinis-sinis terhadap umat Islam. Yang sinis terhadap agama Islam, itu dalam rangka innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka itu selalu senantiasa membuat perencanaan-perencanaan yang jahat terhadap umat Islam dan terhadap Islam. Tapi ingat loh, wa akidu kaida, kata Gusti Allah, aku juga punya tandingan. Gitu. Awas, kata Gusti Allah, nanti juga akan datang siksaan, azab dariku. Itu ya. Makanya kalau ada
naudzubillah ya, mudah-mudahan kita tidaklah. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada musibah apalagi kekeringan, musibah apalagi ya puso, kemudian ada musibah COVID ya 19 kemarin. Itu sebetulnya wakidu kaidah, itu bisa balasan Allah kepada orang-orang yang jahat. Jadi kalau Gusti Allah juga nggak diam kalau mereka orang-orang yang tidak senang kepada agama Islam, tidak senang kepada umat Islam, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu kata Gusti Allah. Aku juga akan buat tandingan, kata Gusti Allah. Kalau agama Islam direcehkan, agama Islam direndahkan, agama Islam dihina, umat Islam dilecehkan, aku juga akan membalas gitu. Wa akidu kaida. Nah, ayat terakhir ayat 17, pamahilhum ya, pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berilah waktu untuk mereka, berikan penangguhan sementara. Gitu maksudnya begini loh, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku ya. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida itu kalau Allah menangguhkan azab di dunia, itu jangan tenang-tenang dulu, nanti di akhirat kena, itu loh, maksudnya gitu. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu Kang Damos ya. Kalau misalnya sekarang umat Islam dihina-hina, misalnya agama Islam dilecehkan dimanapun di seluruh dunia, misalnya Allah belum menurunkan azab, ya nggak apa-apa. Nanti di akhirat kena semua. Ini dalilnya. Ada penangguhan sementara. Ruwaida itu ditangguhkan gitu loh. Ya. Di dunia ini namanya budaya penangguhan itu biasa penangguhan. Ada PNS ya, PNS gajinya ditangguhkan karena dia melanggar misalnya, nggak pernah masuk. Di swasta juga begitu. Ada staf yang tidak rajin ditangguhkan gajinya, itu biasa penangguhan. Penangguhan kenaikan pangkat biasa di ASN itu, di PNS itu. Pangkatnya harusnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, ditangguhkan jadi 6 tahun sekali. Kenapa? Karena wan prestasi itu tidak berprestasi gitu maksudnya. Itu biasa. Termasuk ini juga orang-orang yang menghina Islam, merendahkan umat Islam. Kalau Allah tidak mengadab di dunia, tunggu nanti di akhirat, di neraka gitu. Atau di alam kubur. Maaf ya, jangan langsung di akhirat, di alam kubur sudah disiksa. Anak-anakku, Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Jadi jangan macam-macam gitu ya. Wakidu kaida, pamahilil kafirin. Ya orang yang tawadhu itu akan dihormati orang. Ya, terutama pemimpin, para pemimpin di seluruh level. Gitu. Ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Berat jadi pemimpin itu, berat. Kalau tidak adil ya, kalau tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tidak memberi makan kepada anak yatim, tidak memperhatikan orang-orang jompo, tidak memperhatikan kaum duafa, berat. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, berat anak-anakku. Aduh berat. Makanya Rasulullah memberi peringatan kepada umatnya, latas alil imarota. Apa itu artinya? Jangan sekali-kali kamu minta jabatan. Itu, tapi sekarang kan jabatan bukan diberi, dicari jabatan sekarang. Ya, nggak kebayang ya. Model Aang ini yang keluarga Darussalam itu nggak kebayang ya, jadi anggota DPR itu nggak kebayang. Karena apa? Karena capek ya, harus kampanye ke sana, uangnya juga miliaran. Nah, dari mana uang kita miliaran? PNS itu nggak miliaran. Ya Kang Damos ya, ke sana kemari keliling Ciamis, keliling provinsi Jawa Barat, aduh berat ya. Enggak, bukan tipenya bagi Darussalam itu, maksudnya bagi pimpinan ya. Ya sudah, kita jadi guru aja, dari dosen, udah biasa ngajar mahasiswa gitu aja. Ya rezeki ya pasti ada,
Tapi kan tidak sebanyak orang-orang politik. Kenapa? Tanggung jawabannya berat itu loh. Berat anak-anakku. Makanya anak-anakku nanti kalian cita-cita jadi ilmuwan itu lebih aman. Jadi ulama ya. Jadi sarjana gitu aja. Karena boleh, bukan kami melarang kalian jadi pejabat, bukan, silahkan asal bagus gitu loh. Agar ya, agar tidak banyak nanti pertanggungjawabannya, ya, cari pekerjaan yang nanti dihisabnya mudah gitu loh anak-anakku ya. Dihisabnya mudah. Yang paling mudah ya jadi guru, jadi dosen. Insya Allah itu resikonya nggak banyak nanti ditanya oleh malaikat di yaumul hisab. Pedagang juga bagus, tapi pedagang juga kalau koret, kalau bakhil, kalau suka mencekik, paling aman untuk akhirat itu ya guru sama dosen. Mau memakai perspektif, jadi apapun boleh ya anakku ya. Rumit ya, cukup ya jam 6, ini sisanya. Was-sama'i wat-tariq. As-sama itu langit. Dalam ilmu astronomi, siap-siap ya. Ini maaf ya karena kemarin aliyah semua, sekarang jatah sanawiyah. Yang putri. Nanti yang laki-laki jatah aliyah atau SMA. Coba dari 7 nama langit itu kamu sebutkan 3 saja. Sanawiyah, kamu sanawiyah? Ya udah kamu. Ya kamu yang ini. Ya kamu yang timur. Ya. 3 saja 3 dari 7 kan? Apa? Nama langit. Ini bukan dari Al-Quran ya. Para astronom memberi namanya seperti itu. Jadi langit yang pertama namanya troposfer. Langit yang kedua stratosfer. Langit ketiga ozonosfer. Langit keempat mesosfer. Langit Langit kelima termosfer. Langit keenam ionosfer. Langit ketujuh eksosfer. Ya. Tapi ya sebentar. Tapi bukan transfer ya. Kalau transfer kan uang ya. Kalau beda lagi itu kan stratomosfer, ionosfer, ozonosfer, ionosfer, bukan transfer ya. Kalau transfer kan uang. Ya. Kamu namamu siapa? Azki. Dari mana? Dari Ciamis. Kelas berapa? Mumtaz. Oh bagus ya. Sip, bagus. Ya. Mumtaz itu MAPK-nya Sanawiyah ya Bu Arni ya? MAPK-nya Sanawiyah. Oke, lagi-lagi. Sekarang bagian aliyah maaf ya, gantian. Biar adil. Aliyah atau SMA sama aja. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Pertanyaannya itu artinya apa? Terus tafsirnya apa? Itu ayat ke-4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kamu yang pakai kopiah itu kemarin sudah belum? Oh, belum ya, sudah ke sini. Aliyah ya? Ya, gitu gantian. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap malah nggak diberitahu ya. Ya. Kacir kita Kang Damos sok tuh. Ya. Apa artinya dan tafsirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid itu setiap orang pasti ada penjaganya dan penjaganya. Dan yang dimaksud dengan penjaganya itu adalah malaikat raqib dan atid. Dicatat apanya? Amal baik dan amal buruk. Yang raqib itu yang mencatat yang mana? Amal baik. Amal baik. Amal baik. Yang jelek? Amal buruk atid. Atid. Oh ya bagus ya, bagus. Ya. Kamu namamu siapa? Mbah? Oh Bahring. Bahring Muhammad dari mana? Dari Cilacap. Aliyah apa? Sama tuh Aliyah? Kelas 2. Kelas 2 tuh kelas 11 ya. Dari Cilacap. Kamu bisa bahasa Jawa? Bisa, alhamdulillah. Bagus. Tapi kok enggak O namanya ya? Ada O-nya enggak?
Oh, Aprianto, Suroso, itu loh, mestinya gitu loh, ya. Tapi sekarang teman-teman Aang tuh di UGM orang Jawa tapi namanya Arab, banyak kayak Arab, tidak O ya. Padahal anak-anakku ya, ini kata Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa, Presiden Indonesia itu, kata ini bukan kata Aang ya, itu namanya O, mestinya O. Itu kata Ronggo Warsito, Pramal. Soekarno, Soeharto. Ya. Nah, kemudian Habibie kan tidak lama tuh karena namanya tidak O, tidak Habobo, ya. Terus dari Pak Habibie ke Abdurrahman Wahid kan? Itu enggak lama, enggak 5 tahun karena tidak O. Abdurrahman Wahid. Nah, baru Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun, 2 periode. Joko Widodo. Ya. 10 tahun besok sampai 20 Oktober, 2 periode. Prabowo Subianto. Gitu. Itu kata Ronggo Warsito, anak-anak, bukan kata Aang. Di UGM udah tahu itu. Mas Fadil, sulit karena itu ada semacam mitos. Di Indonesia itu presiden mestinya namanya O gitu. Ya. Siapa tahu nanti kalau memang Allah menakdirkan bisa PP Iswanto bisa. Ya, itu bisa. Itu jadi presiden. Ya. Kan orang merakyat kan tidak tahu Kang PP itu orang Sunda, tapi kan namanya O. Ya kan? PP Iswanto itu. Iya. Nah, sekarang anak-anakku ya. Sekarang Aang itu melihat banyak pejabat di Jawa Barat yang namanya O. Padahal orang Sunda. Banyak. Ada beberapa lah. Itu mungkin untuk persiapan kalau jadi presiden. Iya, sulit, namanya Arab itu sulit jadi presiden. Abdurrahman Wahid kan tidak lama. Ya, tidak lama. Kalau yang O itu rata-rata, kalau Pak Harto kan 31 tahun, Bung Karno juga puluhan tahun. Ya. Belasan tahun. Nah, yang tidak O itu sebentar-sebentar. Ya, itu kata Ronggo Warsito. Bukan kata Aang, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallahil azim ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala hasani wa dhihaba hammi. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya latif ya latif ya latif ya khafiyal altaf ultuf bina 'inda syada'idi wa najjina minal makayid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama nak, sama-sama ya. Ang juga terima kasih. Atur nuhun ka ibu-ibu, bapak-bapak anu hadir di gedung ieu atau napi anu di bumi-bumi di ruang virtual. Ya.